Yang pertama qanaah. Qanaah itu mudahnya merasa cukup. Ridho dengan apapun situasi yang sekarang aku hadapi. Ini mirip prinsip minimalis kemarin. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut. Dia menerima. Saya kerja capek-capek, kok yo UMR-nya cuma sekian tuh yo, misalnya. Nah, itu versinya orang yang qanaah ya sudah. Mungkin rezekiku jatahnya sekian. Itu qanaah namanya. Ya, wong yo rezeki itu kan tidak dihitung besarannya misalnya. Kata orang qanaah ya begitu ya. Jangan marah yang kemarin kalian protes-protes UMR. Cuma ini memang gaya hidup qanaah itu begitu. Jadi sudahlah apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini konteksnya hubungan dengan Allah ya. Terus zuhud. Zuhud itu mudahnya nanti kita bahas satu-satu. Jiwa yang tidak lagi terikat. Jiwa yang tidak lagi tertarik oleh hal-hal duniawi. Ini orang mentalnya zuhud. Orang ini loh diberi uang banyak ndak mau. Khawatir nanti kalau punya uang banyak malah mikir aneh-aneh, malah ndak karu-karuan. Ini jiwa orang semacam ini namanya orang yang zuhud. Diberi jabatan tinggi loh, beliau lebih milih menolak. Karena khawatir dengan jabatan yang tinggi nanti beliau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya orang zuhud. Nanti ada lagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian dalam rangka mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini namanya uzlah. Kenapa jiwamu harus dididik? Karena jiwa yang terlalu cinta dengan dunia sulit dikendalikan. Setelah bisa qanaah, zuhud, uzlah, tiga hal ini sebenarnya kondisi jiwa. Nanti baru riyadhah. Riyadhah itu ya tadi melakukan latihan-latihan, melakukan zikir, ibadah yang banyak mendekat pada Allah. Kalau diri kita terbentuk bisa qanaah, bisa zuhud, bisa uzlah, istiqomah dalam riyadhah, insya Allah akan menemukan zauk. Zauk itu kita bisa menikmati keimanan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Zauk itu makna literalnya rasa. Kita bisa merasakan indahnya dekat dengan Tuhan, indahnya mencintai dan dicintai Tuhan. Ini tergantung kondisi mental kita tadi, qanaah, zuhud, uzlah, dan istiqomah kita dalam riyadhah. Selama ini kan lebih sering perintah-perintah agama itu jadi beban dalam hidup kita, diakui atau tidak. Kalian kan lagi santai-santai ngobrol, adzan. Allah, baru ngobrol sebentar sudah harus sholat lagi. Misalnya itu kan rasanya kayak agama itu beban sekali. Nanti Pak Ustadzmu bilang, Alhamdulillah Ramadan datang, mari kita gembira. Gembira bagaimana 1 bulan tidak makan ya, berat ya. Itu berarti apa? Kalian belum bisa merasakan zauknya, rasanya. Nah, untuk bisa merasakan zauknya perlu tirakat, perlu gaya hidup asketik tadi. Penataan jiwa, penataan mental. Melalui qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah. Jadi ini rumusnya. Kan belakangan ini banyak orang mulai ragu, kata agama ini kok sering jadi sumber masalah ya Pak. Sumber masalah sebenarnya manusianya. Cuma kan kamu merasa kok yo porosnya selalu lewat agama. Kemungkinan kita belum bisa menikmati agama.
Belum ketemu zauknya, belum ketemu rasanya. Kalau bahasanya hadis itu manisnya iman. Kita belum nyampe ke sana. Nah, berarti apa? Bereskan dulu jiwa kita. Termasuk dengan ini semua. Qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah, dan seterusnya. Baik, ini nanti kita bahas satu-satu. Ini quotes. Sekali-sekali quotes-nya bahasa Arab ya. Biar saya tidak diprotes. Pak orang barat terus, Pak. Quotes-nya. Ya wis ini orang sana yang pakai bahasa Arab. Imam Ghazali dan Imam Bushairi. Kata Imam Ghazali, wajadtu atwalan nasi humam al-hasud wa ahna'uhum isyan al-qanu. Aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Hidupmu akan lebih lama tenang. Orang yang sumpek terus-terusan itu orang yang dengki. Karena dia dikejar-kejar kedengkiannya, ingin mencari jeleknya orang yang dia dengki. Nah itu hidupmu lebih tidak tenang. Kalau ingin tenang apa? Qanaah. Ada lagi qaul dari Imam Ghazali. Man taba'at ainahu ma fi aidin nasi tola hasnu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya, ngelirik-ngelirik, melihat-lihat yang dimiliki orang-orang di sekelilingnya, dia akan panjang sedihnya. Kita itu kan sering sedih karena lihat, ya Allah, HP ku kok ini HP merek jadul sekali. Temenku mewahnya HP-nya kan, terus kamu sedih. Ya Allah, bajuku itu loh baju merek apa ini. Temenku yuk bajunya kok mahal-mahal gitu ya. Terus kamu sedih. Ya Allah, motorku ini tahun 70-an. Temenku motornya tahun 2002. Ya sedih kamu. Kenapa? Salahmu sendiri, lihat kiri kanan. Mengikuti pandangan mata. Ya Allah, temanku punya gandengan semua. Kok iya? Kapan aku ini? Ayo, salahmu sendiri tolak-tolak kiri kanan. Mbok ya sudah, kamu setia dengan HP-mu saja, ndak usah lihat kemana-mana. Ya, jadi ini hubungan dengan qanaah tadi. Kita biasanya sering tergoda karena lihat kiri kanan. Temanmu punya macam-macam, bisa macam-macam. Akhirnya kamu sakit, kamu sedih. Baik, kita lanjutkan. Qanaah. Jadi saya bilang tadi, qanaah itu kondisi jiwa yang merasa cukup. Kemarin minggu lalu kita belajar minimalisme. Mungkin sampai hari ini kalian berat menjalankan gaya minimalis itu. Kenapa? Jiwamu belum terbentuk qanaah. Qanaah itu, Pak, saya itu baju 3 sudah cukup kok, Pak. Yang lain-lain bisa saya sedekahkan. Ini tadi kamu qanaah. Ah, saya gaji sekian 1 bulan cukup kok, Pak. Ini namanya qanaah. Itu saya bawa 2 hadis dari Rasulullah. Yang pertama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu khazanah yang tidak mungkin habis. Kalau jiwamu qanaah, itu hakikatnya kalian saat itu juga jadi orang kaya. Dan tidak ada habisnya. Jadi kalau ingin kamu nyaman, tidak sibuk, terlalu sibuk mikir dunia, kembangkan jiwa qanaah. Apa saja
yang diberikan oleh Allah saya terima. Kondisiku seperti apa saja aku rela. Nah ini qanaah. Ada hadis yang lain yang bunyinya qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qana'ahullahu bima atahu. Sungguh bahagia orang yang bisa pasrah pada Allah. Jadi kalian kan sering galau, sering gelisah, sering sumpek, sering berbagai masalah. Kalau tips dari Nabi apa? Pasrahkan pada Allah. Apapun itu. Aku kalau sholat kok tidak bisa khusyuk ya. Pasrahkan ya Allah, saya pasrahkan ini loh. Kualitas sholat saya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah ini pasrah. Lega nanti hatimu sambil ya berusaha diperbaiki. Ya Allah, saya hari ini banyak bohongnya. Mohon terima diriku apa adanya ya Allah. Aku pasrah wis. Nah ini qad aflaha man aslama. Akan mengurangi banyak beban di hatimu. Jadi kegalauan-kegalauanmu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mampu aslama, pasrah pada Allah. Ya kayak kemarin waktu kita membahas minimalisme kan seolah-olah kita itu kan semua orang kaya terus mengurang-urangi segalanya. Tapi sebenarnya kan bagi yang tidak punya duit, Pak, saya minimalis gimana, wong saya tidak punya apa-apa misalnya. Saya sudah otomatis minimal. Maka konsepnya tidak sekedar mengurangi atau hidup sederhana, tapi qanaah. Jadi qanaah itu ya sudah menerima apapun situasi. Ini lebih penting. Jadi maka bahagialah orang yang bisa pasrah dan rezekinya itu levelnya cukup. Tidak berlebih dan tidak kurang. Oh, itu harus bahagia orang yang rezekinya cukup. Rezeki cukup itu kan pingin apa saja cukup. Tidak berlebihan. Jadi ya kayak iklannya apa salon pas itu loh. Pas butuh ini pas ada. Pas butuh itu pas ada. Atau kayak semboyannya Raden Mas Sosrokartono itu loh. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kalau katanya Raden Mas Sosrokartono kan aku itu kalau butuh apa saja ada. Meskipun hakikatnya aku tidak punya. Kenapa begitu? Karena aku banyak teman. Jadi di antara makna sugih tanpa bondo kalau Raden Mas Sosrokartono itu dia pokoknya hidup itu fokus berbuat baik pada orang lain. Jadi saya terus banyak teman. Kalau saya banyak teman, butuh apa saja kadang-kadang datang sendiri meskipun aku tidak punya. Ini namanya sugih tanpa bondo. Beliau kan buka pengobatan di Bandung itu nolong banyak orang. Prinsipnya kan kantong bolong. Pokoknya aku punya apa saja tak bagi ke orang lain. Akhirnya temennya banyak di mana-mana. Di rumah tidak ada apa-apa, tapi pas butuh apa saja ada. Tiba-tiba kok pengen makan enak, tiba-tiba ada temen datang, yuk makan yuk tak traktir. Ah ini kamu tergolong orang yang kaya berarti. Butuh apa-apa cukup. Nah itu kalau bahasa hadis ini waruziko kafafan. Diberi rezeki yang cukup. Apapun itu rezeki, mungkin dalam bentuk harta, benda, nilai, mungkin kuliah itu. Nilaimu berapa? Cukup, Pak. Ya kan enggak apa-apa, sih penting lulus kan nilainya cukup. Daripada yang awak enggak lulus-lulus, saya cukup saja, nang cepet lulus, nang selesai. Oke ya, itu warusiko kafafan. Terus wa qana'ahullahu mimma atahu. Allah menakdir batinmu qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuat kita qanaah. Itu sudah cukup sudah. Jadi alternatifnya kan dua ya. Allah penuhi semua kebutuhanku atau
Buatlah aku merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Nah, qana'ahu itu ya yang kedua ini. Ya Allah, buatlah aku merasa cukup dengan apapun yang engkau berikan padaku. Rasa cukup ini namanya qana'. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini manfaatnya. Kenapa sih saya harus qanaah, merasa cukup? Yang pertama, rasamu qanaah itu secara tidak sadar menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam hidupmu. Jadi qanaah itu kan merasa bahwa ya Allah, aku terima pemberianmu berapapun, seperti apapun. Loh ini kan ada kesadaran ilahiyah dalam hidup. Kemarin-kemarin kan kita sering merasa gimana ya caranya saya bisa sadar secara kontinu terus-menerus bahwa hidup ini diawasi Tuhan, hidup ini dekat dengan Tuhan terus. Nah, jiwa yang qanaah itu jiwa yang selalu nyambung dengan Tuhan. Karena ya Allah, aku siap menerima apapun pemberian. Jadi memperkuat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kemudian ketika kita qanaah, itu yang kedua, memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita terima kan terus kita syukuri apapun pemberiannya Allah. Tambah mudah bersyukur. Hari ini kan banyak orang yang gaya hidupnya apa pengeluh, penyambat. Apa penyambat itu? Suka sambat. Apa saja dikeluhkan. Karena cara berpikirnya serba negatif. Jadi diajak ngaji ke masjid, wah khawatir saya jangan-jangan nanti ngantuk. Malah cuma kok mikirnya selalu bagian ndak enak itu. Jadi diajak apa saja melihat sudut negatifnya. Mau diajak ke kafe aja, wah janganlah di kafe, banyak maksiatnya nanti. Ayah. Nanti diajak ke masjid alasannya ngantuk, diajak ke kafe alasannya maksiat, nanti diajak apa saja alasan, terus pokoknya nyari sisi jeleknya. Kuliah pagi mengeluh, wah kuliah kok pagi-pagi pak, belum bangun. Nanti kuliah siang, pak panas-panas gini pak, suruh mikir. Kuliah sore yo, pak kampusnya mau tutup pak, bapak ndak berhenti-berhenti. Lah terus kapan kuliah yang enak itu? Pagi kamu sambat, siang kamu sambat, sore sambat. Oke ya, berarti kamu kurang kona'ah. Ayo kona'ah, biar bisa bersyukur. Alhamdulillah Pak, kuliahnya pagi. Saya bisa terbantu, bisa bangun pagi. Alhamdulillah Pak, jadwalnya siang. Saya ndak harus ke susu-susu ini. Pagi-pagi masih bisa aktivitas macam-macam. Alhamdulillah Pak, kuliahnya sore ndak terlalu panas, juga ndak pagi-pagi. Santai sambil menikmati sore misalnya. Apa saja bisa kita syukuri, apa saja bisa kita keluhkan. Maka ayo latihan qanaah biar mudah bersyukur. Kayak ini rumus hidup. Orang bahagia itu sebenarnya orang yang bersyukur itu saja. Bahkan kalau di Al-Quran kan malah kita diiming-imingi la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Ini sebenarnya sangat logis. Kalau kita ngasih orang, orangnya senang terus terima kasih ya yang diberi kemarin itu saya menikmati sekali. Itu kan kita pingin memberi lagi biar dia tambah senang. Tapi kalau kita dikasih tapi diam saja, dia ndak terima kasih, ndak. Itu kan kita yang ngasih. Ini senang ndak ya? Jangan-jangan ndak cocok. Jangan-jangan ndak suka. Kita mikir kalau mau ngasih lagi kan. Wong dia merengut terus itu, ndak ada senyum-senyumnya, jangan-jangan ndak seneng saya beri ini. Ya sudah, ndak tak beri lagi. Nah, kalau orang yang bersyukur, seneng kan kita melihatnya. Yowis, gampang nanti saya tambah. Berarti kamu seneng saya beri ini. Itu kalau bahasa Al-Quran kan tadi, kalau engkau bersyukur, aku tambah.
Yang ketiga, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak, hidup yang lebih nyaman. Hayat yang thayyibah. Sering saya bilang, hidup itu kalau ingin bahagia kita harus kenal batas. Nah, qanaah itu melatih kita tidak berlebihan. Dua hal yang sama. Antara mengenali batas dan tidak berlebihan. Kalau sudah ngerti batas, jangan ditabrak. Kalau kalian lampaui batas itu, yang semula membahagiakan bisa menyusahkan. Kalian kuatnya makan satu piring, tapi berhubung ditraktir temenmu, kamu nekat. Mumpung gratis Pak, terus kamu nambah dua piring. Itu blunder kamu. Kamu anggap piring kedua itu nikmat. Siksaan akhirnya bagimu. Kenapa? Kamu lupa berhenti. Kamu tidak tahu kapan harus merasa cukup. Jadi ini manfaat ketiga dari qanaah. Yang keempat tentu saja melindungi kita dari salah, dari dosa. Kenapa? Yang kita urusi semakin sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemudian memperoleh kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu kan rasa cukup tadi. Kalau pakai parameter minimalisme minggu lalu, barang yang kita miliki berguna semua. Bukan barang-barang buah keinginan yang kalau sudah beli terus dibuang. Kenapa dibuang? Tidak cocok. Atau kemarin rasanya kayak butuh sekali, tapi begitu dibeli, ternyata tidak kepakai. Berarti kekayaan kita tidak hakiki. Ya kayak kalian, kayak kemarin itu loh, kalau sedang terlena oleh flash sale apa oleh apa, itu kan kamu apa wae diklik. Wah ini mumpung murah Pak. Loh ya jangan murahnya dulu lah, kamu butuh apa Anda? Ya kan? Oh ini kaosnya 100.000 dapat 6 loh Pak, luar biasa. Akhirnya begitu kaosnya datang, wah saya sedekahkan saja Pak. Lah iya salahmu sendiri kemarin. Serakah gara-gara murah. Oke ya, yuk punya barang-barang kekayaan yang hakiki yang memang kita butuhkan saja. Dan mulia, orang qanaah itu kebalikannya orang tamak. Kita kan tidak nyaman lihat orang tamak. Nah kalau lihat orang qanaah, tidak ambisius, tidak agresif itu kan enak. Dimuliakan di masyarakatnya. Baik, ini manfaatnya qanaah. Nah, ini prosedurnya. Ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150. Tidak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180. Saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya, kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah, ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar. Ingin memperoleh apa yang kita butuhkan. Usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif. Diam saja. Ya diupayakan. Biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja, jadi naik, jadi baik, ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Nah, kita manusia itu tidak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu.
Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja, Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Nggak, jangan dikira. Hidup tidak seeksak itu. Tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Ah, orang tua saya kaya, Pak. Tidak khawatir saya kalau masa depan saya. Saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman, misalnya. Tapi jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Libanon itu baru krisis yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan kali kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya miskin berjamaah kan akhirnya. Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa bisa. Dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja. Ya usaha, ya berdoa. Plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan, setelah itu tawakal. Pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar, Pak. Dan juga saya tahu eh, IQ saya tidak terlalu tinggi kok, Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya, tapi yo tidak menyerah, Pak, saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar itu yo baca buku, yo ngajak diskusi dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah saya tawakal saja. Nah ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah. Ini gaya hidup asketik. Gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidup. Saya lanjutkan. Inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak, saya pengen minimalis terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan. Ya, jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak, saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun, ternyata ndak beda kok, Pak. Saya nggak sabunan saja, misalnya ya tambah kacau lagi. Ya. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu tidak punya juga tidak apa-apa. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ah, ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada
Apa? Ada rasamu pada barang itu. Yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat eh, dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada ndak bisa tidur yo ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional nggak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah nggak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini eh, pemberian mantan yang dulu ini Pak, misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja ndak apa-apa, ya ndak masalah kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, ndak kamu buang yo kangen sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah, ini emosional kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barang. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Ah ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang. Kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga tiga, tapi tiga R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu tiga. Reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak semula baju atau sarung saya. Sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah, itu boleh namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse. Dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan. Bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini. Itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya? Sejauh mana urgensinya? Itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek
pengelolaan kepemilikan. Hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun. Dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan. Kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur. Tempat kita bangga-banggaan. Seolah-olah kita itu hebat, seolah-olah kita itu luar biasa, padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki. Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara. Untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh tapi kita ya di situ-situ saja. Nah, jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik, mungkin perjalanannya ditambah, pengalaman ini, pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi, ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, tidak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu dulu pernah kita bahas satu sesi full meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan. Itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness, kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga akhirnya alhamdulillah. Tanpa harus ditambahi judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang durasinya. Nah, yang terakhir tentu saja kita diminta untuk tidak mudah larut oleh kesan dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini nanti jadi kunci sebenarnya yang terakhir ini. Ya memang kita itu sering diseret, diombang-ambingkan oleh rasa kita. Khususnya rasa senang dan tidak senang tadi. Maka sebenarnya kunci
Yang lebih penting untuk kita memenangkan pertarungan senang dan tidak senang tadi adalah kemampuan kita mengontrol, mengarahkan, dan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk tidak diombang-ambingkan oleh emosi kita sendiri. Nah, ini nanti jadi kunci biar tidak jatuh pada hedonic treadmill atau paradok hedonisme tadi. Ya memang orang hidup ini nyari senang, siapa sih yang tidak mencari kesenangan. Tapi kesenangan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan juga kesenangan yang tidak sekedar permainan emosi saja. Nah, ini mungkin jadi PR-PR kita.